So angelless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Iya, selamat malam, shalom. Kenceng banget di lampu ya. Ini buat si Zoom ya berarti. Gila. Udah botak, baru dia bagian yang lampu begitu lah. Bung Jim, atur baik dulu. Ayo. Nah, itu sudah. Aduh, udah kepala begini. Aduh, shalom. Saya hari ini sebetulnya bolak-balik Sudirman karena tadi juga jam 12 ada di BNI Kafling 1, tapi karena jedahnya cukup jauh jadinya pulang dan bertepatan juga dengan topiknya hari ini keteraturan dan keselarasan dalam keluarga, maka saya pikir lebih afdol kalau saya bawa istri saya. Pendeta laki-laki bicara soal keluarga, bini nggak dibawa dia bisa tipu-tipu. Tapi kalau kita bawa sama itu, lu mau tipu apa lagi? Ya. Dan dari kemarin tuh kan di Batavia, di mana saya tuh khotbah di mana-mana selalu orang tanya, ibu mana? Ibu mana? Saya pikir yang bilang saya ya, kenapa ibu ditanya terus? Ya. Tapi ya ini saya bawa nih, makhluknya udah masih begini, kita suka kakek nenek berdua nih ya. Haleluya, Kejadian 27 ayat yang ke-28, saya mau ajak kita di ruangan, kamera juga di situ. Bapak Ibu bisa baca? Enggak keganggu kan? Ya. Kita baca bersama, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ia menciptakannya, ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, berkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Salah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Yang pertama, bahwa Allah lah yang mengadakan keluarga sejak awalnya, bukan ide manusia, melainkan Allah lah yang mengadakan keluarga sejak awalnya. Yang pertama, di mana Allah memberkati dengan maksud yang dikhususkan bagi Allah. Di sana ada perintah beranak cucu, walaupun belakangan ini saya agak terheran-heran dengan beberapa anak muda yang ketika kita layani bimbingan pranikah lalu kemudian minta yang aneh-aneh. Salah satunya adalah child free, ya, suruh dia kawinin tembok aja situ. Saya tuh ngomong kita berdua, saya kalau bimbing ya kita pasti berdoa gitu. Jadi apa yang saya ajar itulah yang saya udah jalani dan approve dengan istri yang dampingi saya, dan banyak rupanya yang nggak paham bahwa keluarga itu. Jadi saya kalau mau sampaikan analoginya begini, sebetulnya tidak ada rancangan Allah dalam keluarga, yang ada keluarga itu dalam rancangan Allah. Ya, Anda bisa tangkap tuh ya. Ya ini kan kalau dianalogikan kerupuk itu di dalam toples, nggak pernah toples itu di dalam kerupuk gitu. Ya. Nah yang bikin chaos itu sebetulnya adalah siapa di dalam siapa ketika keliru, nah itu jadi kacau itu. Ya. Karenanya memang suka atau tidak ya kita harus kembali kepada blueprint awal gitu, bahwa diberkati dengan maksud dikhususkan bagi Allah, bahkan tidak ada hubungan kakak beradik yang diberkati seperti pernikahan, ya. Dan perintah untuk beranak cucu, perintah untuk menaklukkan bumi, perintah untuk berkuasa mengatur siklus kehidupan, yang akhirnya dari dua orang jadi sebuah keluarga yang ini dampaknya sangat besar, sementara keluarga adalah unit yang paling kecil. Dari keluarga lahir teroris.
Dari keluarga lahir pendeta, dari keluarga lahir penjahat gitu. Dan ini unit paling kecil tapi produknya itu mempengaruhi masyarakat gitu ya. Dan siklusnya itu dari satu berdua, dua rame-rame, rame-rame berdua. Anda bisa tangkap ya, saya udah ngalamin soal ini gitu. Jadi memang makanya buat mereka yang udah nikah 9 tahun belum punya anak, saya selalu bilang sama aja bro, sama aja. Lu malah udah latihan sepi dari awal. Kalau gue fluktuatif tuh jadinya ya kan, dari ngerasain berisik, ribet, rumah jadi dunia fantasi ya. Anda bisa bayangin ya, perempuan satu laki tiga kan agak keos kan tuh ya. Sampai akhirnya dari yang berisik, ngebully adeknya, ya berantem-berantem, konflik interest lucu-lucuan, kemudian tumbuh jadi penuh dengan pengertian menjelang remaja, terus muncul jadi seorang yang agak-agak sok tahu, walaupun kita udah lebih tahu gitu kan, kita senyum aja kadang sok dewasa gitu kan, sok tua lo gitu. Dan padahal kita paham mereka yang pulang sekolah masih bawa matahari dulu gitu kan, terus tiba-tiba jadi gede, tahu bawa matahari ya? Ya. Kalau Anda punya anak laki-laki pulang sekolah cium kerah bajunya ya, nah itu bawa matahari. Ya. Dan tiba-tiba kenalin pasangan, ya. Kita sendiri juga akhirnya dilatih untuk melepas. Anda ketika terlalu lama melindungi agak berat juga gitu untuk melepaskan gitu. Tapi ya harus dilepas karena mereka masuk ke fase baru dari Tuhan kan begitu ya, namanya bangun keluarga. Saya ingat betul ngelepas anak laki-laki nomor 2, nomor 3, ya gitu doang sih rasanya gitu. Sekarang tinggal sisa satu laki-laki yang paling kecil usia 27 tahun. Aduh saya salah tadi ya, kita makan di sebelah terus saya share di family group, baru dia ngomong, waduh mah saya pulang jam 10 kayaknya bisa jemput ke kantor. Apes gue. Cuman namanya bontot ya kan, kita bilang tenang nyong nanti papa kondisikan gimana kek, kita ibadah PDPK sesi 2 kayak pokoknya selesai jam 10 gue jemput lu di Kuningan ya kan. Ya. Yang paling berat sebetulnya anak perempuan karena ketika kita lepas ya, saya tuh pengen dapet menantu gagah gitu kan. Ya paling enggak 11-12 sama gue, fighter gitu kan ketemu. Ini datang Cina, ya kan. Iya udah Cina, terus terlalu sopan sih buat saya gitu yang ya ya gue ngelihat dia. Yakin lo bisa lindungin anak gue gitu. Cemen banget kayaknya ya kan ya. Dan ya akhirnya dilepas juga, dan foto keluarga dalam pemberkatan nikah yang paling tragis sih sebetulnya foto keluarga pemberkatan nikah anak perempuan. Karena yang pas anak laki saya masih gagah-gagah yang jaga anak perempuan orang kayak saya jaga mama ya. Iya sadar. Pas yang perempuan kan tek patah saya langsung ya, nangis deh gue ya. Tapi ya semua berjalan di mana akhirnya di mana ketika sebuah keluarga dibangun itu jadi kayak siklus ya. Kita dulu nggak pernah nontonin kita kan, ya, terus kemudian kita nonton anak kita dan harus jadi penonton, nggak boleh ikut campur, ya kan. Walaupun kita ngelihat, aduh ngasih susu ke cucu gua kok kayak mau dibunuh gitu kan, tapi cuman kita berdua udah sepakat. Nggak boleh komentar, ya kan ya, nggak boleh komentar. Walaupun kita nih bodok betul ini menantu tolol nih satu nih mau bagaimana sih ya. Cuman ya kita udah sepakat. Jadi memang mereka satu jadi jangan ikut campur kan. Ya jadi ya tahan-tahan diri. Baru kemudian cucu yang berikutnya dan cucu yang berikutnya dengan inovasi-inovasi informasi pengetahuan yang saya percayalah angkatan-angkatan yang ada di sini ini kan, lu pasti waktu sore kan kayak dodol kan, kalau nggak bedak ya kan, begitu pasti. Angkatan kita kan masih begitu kan. Tapi ketika cucu saya nomor 4 lahir, itu enggak boleh lo pakai bedak. Saya bilang bedakin, enggak boleh kata dokter.
dokter tuh nggak tahu itu, dia mana ada sekolah-sekolah bedak dia. Ya, betul nggak boleh Pak katanya nggak. Nah, banyak hal baru ya, nggak boleh pakai bedak. Pantatnya nggak boleh pakai tisu basah karena ada alkohol. Tahu deh gitu, pokoknya terlalu banyak gitu. Tapi ya sudah, kita juga ingat penonton. Jadi si siklus yang sedang berjalan itu ya hanya bisa didoakan. Di 1 Korintus 7 ayat 28. Tapi di ruangan ini sih udah nikah semua ya. Ya, yang ada di 9 partisipan udah pada menikah belum? Belum nih datanya. Ada yang belum? Belum semua? Pantas. Ya. 1 Korintus 7 ayat 28 kita baca bersama. Namun jika kamu menikah, kamu tidak berdosa. Dan jika seorang gadis menikah, ia tidak berdosa. Akan tetapi mereka yang menikah akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup duniawi. Dan aku ingin kamu terhindar dari hal-hal itu. Ya, saya highlight ya. Mereka yang menikah akan mengalami kesulitan-kesulitan duniawi. Saya coba untuk cermati ini maksudnya apa, karena Rasul Paulus itu sebetulnya konsentrasi masalah yang ada di jemaat kota Korintus itu adalah masalah-masalah hal-hal supranatural. Karunia roh, terus perihal tentang memberi, itu yang agak ya jadi topik lah kan ya di jemaat Korintus, dan nyelip yang satu ini. Gitu. Ini nyelip nih. Saya masuk ke dalam literasi narasinya, pengertiannya kurang lebih begini. Siapa yang menikah menambah stres dalam hidupnya. Kurang lebih gitu. Dan memang makanya kalau gak kuat jangan nikah. Gitu. Jangan deh. Ya. Karena jujur firman Tuhan dengan segala kejujuran yang mengatakan bahwa ini yang poin yang kedua. Bicara soal keteraturan, bicara soal di mana keluarga itu selaras, maka ini fakta dan kebenaran mengatakan menikah itu tidak mudah. Anda yang sudah jalani bisa katakan amin. Benar kan? Menikah itu tidak mudah. Ya. Mau 30 tahun juga kau udah menikah, tetap yang namanya gali kau punya pemahaman akan pasanganmu itu kayak buset deh, itu kayak kurikulum tak berujung, ya kan? Ya, itu kurikulum tak berujung ya. Aduh, saya yang ya walaupun tapi gini, semakin kau ngerti semakin berkurang pertengkaranmu kan. Ya. Saya pribadi alamin, kita berdua ngalamin. Bahkan kadang saya lagi cari-cari, kita cari perkara apa ya? karena sibuk ngerti, sibuk mau. Bahkan saking dalamnya tuh kadang kita cuma lihat aja. Tahu, kan gitu kan? Orang Ambon bilang beta tahu. Ya. Dia sudah yang oke. Makanya saya tuh khotbah lihat ke sana terus. Karena lihat sini tuh dia sedikit saja saya langsung distraksi. Iya, memang cantik tuh nggak hilang-hilang ya sampai tua betul ya. Yang belum menikah ingin segera menikah. Yang sudah menikah, ini gilanya, ingin keluar dari pernikahan. Itu kondisi dunia loh. Anda lihat artis-artis kan? Bahkan yang saya paling sebel itu kadang yang KW sok nikah. Kan kita kan sudah lihat kan, dia pun manusia lombo-lombo tuh ya kan. Kita melihat di TV aja, alah ini juga pasti drama ini. Betul, nanti setahun nggak lama ya kan, karena memang nggak tahu lah. Mungkin mereka agak bangga kali ya si lombo-lombo ini kalau di dalam track record kurikulum vitae kehidupan mereka bahwa pernah nikah kok, nah, kan gitu kan, mungkin laki kok gitu pernah nikah ya kan. Ya sujon sekali. tapi memang gini, dunia tuh begitu, mereka pikir pernikahan itu sebuah pencapaian. Nggak pernah pernikahan itu jadi sebuah pencapaian, tapi memang konsep dunia gitu. Jadi ketika mereka capai baru mereka kapok, ya Tuhan. Rupanya begini gitu kan.
pernikahan, makanya tapi banyak orang Kristen menganggap membangun sebuah keluarga sebuah pencapaian. Itu gagal paham. Makanya orang Kristen yang masih doyan pamerin anaknya. Mereka bisa kuliahkan, terus kemudian bekerja di tempat-tempat yang strategis, dan akhirnya orang tuanya semakin giat untuk menghadiri acara-acara keluarga besar karena merasa punya kredit untuk dipamerkan, kan begitu. Nggak kau ingat sih itu, siapa? Anakku, yang mana? Anakku, siapa? Anakku, siapa yang nanya? Kan ya? Kadang gitu dipamerin, anaknya dokter, anaknya itu, anaknya ini. Ibu saya paling stres dulu ketika zamannya saya terhilang itu, mereka harus hadir di hari Sabtu di beberapa acara adat. Enggak bona tahun Pak, acara adat tiap Sabtu itu kan memang Tauratnya orang Batak itu. Jadi lu bikin pesta di luar Sabtu lu nggak Batak lu gitu kan, pokoknya ini mesti Sabtu gitu kan. Dan itu ayah saya tuh bisa datang yang jam 9, datang jam 11 di sini, jam 2 di mana. Ibu saya dia selalu jaga untuk dia doa, jangan ada yang tanya. Karena memang saya ini di orang Batak Panggoaran. Panggoaran itu buat Anda yang bukan orang Batak, jadi seorang kakek nenek itu di batu nisannya bukan ditaruh nama dia, ditaruh nama cucunya dia, ya, the first hitungan gitu. Jadi saya ini belum mati, udah ada di kuburan nama saya. Jadi tulisannya bener, gue kalau pulang ke Siantar tuh tulisannya begitu, di Sondo Maradian opuni George Ferry Parluhutan. Wes gila. Iya, sebelum Roh Kudus terjemahin gue kasih tahu lo deh. Itu disinilah beristirahat dalam damai, kurang lebih begitu kalimatnya, George Ferry Parluhutan. Nah bayangin seorang yang dijunjung sebagai penerus keluarga besar terus hilang gitu. Jadi ditanya, mana si George? Nggak tahu lah. Nggak tahu karena emang udah nggak pulang, udah apa gitu. Dan buat orang tua itu pencapaian. Saya mau kita sepakati dulu ya bahwa Anda dan saya adalah milik Tuhan. Kita menikah juga, pernikahan kita milik Tuhan. Dan kemudian terbangunlah sebuah keluarga, keluarga kita pun milik Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak ada pencapaian yang bisa kita banggakan selain kesempatan berkeluarga dari Tuhan. Cuman itu sebetulnya gitu. Karena semakin kita bangga dengan apa yang kita pikir, kita capai, kita miliki, makin pressure kita. Saudara, ada istilah di mana anak yang akan menjadi anak kita tapi tidak pernah disebut anak, namanya menantu. Ya, itu makhluk itu namanya menantu. Ya kan? Dan pribadi ini yang bikin anakmu pergi. Ya. Tapi sebetulnya bukan dia yang menyeret anak kita. Tapi memang Tuhan punya rancangan yang seret mereka keluar. Karena memang bukan lagi under kontrol kita. Kita cuma dititipin untuk melindungi. Dan akhirnya dalam perjalanan ada siklus yang dialami oleh si anak. Ada siklus yang dialami oleh kita yang orang tua. Saya mencatatnya begini, bahwa pernikahan itu harusnya lebih bahagia dari masa pacaran. Ya, harusnya. Kami ini makin kesini makin banyak pergi. Ya. Udah pokoknya berdua berjalan aja. Ya kalau ini kan memang tukang mbak foto di Instagram tuh. Bagus, cantik. Kalau enggak repot juga. Ya. Kalau saya memang kadang ya diajak foto, ya kadang enggak, kadang diajak foto. Walaupun dia kalau ajak foto tuh suka bikin orang celaka. Jadi kita lagi makan, opa, saya kadang bilang jangan begitu. Enggak, biar alami di kau, musibah di saya. Ya,
kami melatih, nggak enak loh dari rame terus sepi. Saya mulai paham sekarang, di mana saya harus menolak rasa menjadi sampah. Ya, gue kayak nggak guna banget sih. Gitu. Saya di family group kemarin tuh anak-anak lagi sepi beberapa hari gitu ya. Tadi siang ya. Tadi siang saya sebelum khotbah saya WA di grup family. Halo kalian semua, masih hidup kan? Baru satu-satu kasih foto, cucu kasih foto. Grandpa, begitu. Nah, oh iya, kau udah mati semua tuh bagaimana ini? Ya, masih hidup kau, ya kan? Sebel loh kalau ada grup kayak begitu ya. Ini grup family, apalagi grup pelayanan. Buset deh, udah dimakan iblis kau, masih ada. Woi, bangun dulu. Ya, nggak ada yang komen, dikasih shalom pagi-pagi nggak jawab, apa kayak memaki kayak lo apa kayak ya kan, aduh. Tapi ya ini dia, bicara soal teratur dan selaras adalah sebuah keharusan, bukan sesuatu yang Anda bisa granted itu. Ya. Memang kita kan kadang suka tergoda untuk jadi bangga ya, bangga atur kau punya anak. Ya. Kami juga waktu anak-anak masih kecil itu, ya ada sistem yang kami buat yang berdasarkan firman, sehingga anak-anak juga terlatih untuk bagaimana bersikap, salaman dengan orang. Kalau kumpul keluarga itu, 4 anak kami paling tenang, yang lain tuh binal. Betul, kalau lihat anak-anak yang tahu ya caper ketika ada orang kumpul keluarga besar terus jadi caper, disuruh apa bentak orang tuanya, naik ke atas kursi. Anak kami 4 tuh pasti begitu, cuman lihat. Mereka lihat ini yang semua nih binal-binal nih kan, ini apa binatang atau orang ya. Dan tapi nggak jarang saya melihat kadang mereka mulai tergoda, yang laki-laki biasa kan, mulai mau langkahkan kaki dan mama dengan kuasa ekor mata. Duduk lagi, ya. Memang ya keturunan Batak sama Ambon tuh kan memang cuma 2 yang dia takut, Tuhan yang dia mama kan. Ya, Batak habis kau. Ya, diancamnya gitu terus kan, saya dari kecil kan diancamnya begitu. Gitu kau nakal terus, biar mati mama ini ya, mati mama ini kau. Dan betul, sampai sekarang masih hidup dia. Bapakku yang udah mati. Ya. Jadi memang ibu-ibu yang suka ancam kematian, umurnya lebih panjang. Nah yang ketiga tentang tutorialnya. Ya saya bosan diancam begitu. Tutorial keluarga teratur selaras. Dan saya percaya teratur dan selaras bukan tentang aturan main sebuah keluarga, tetapi adalah karena rule yang diikuti dari firman. Sebetulnya gelap terang nggak bisa bersatu, yang jadi masalah adalah rule apa yang mau disepakati. Sebetulnya itu sih, kita nggak usah ngomong terlalu dalam bicara tentang spiritnya berbeda, rohnya berbeda, udahlah itu nanti dulu, itu terlalu dalam kita bahas. Tapi rule-nya saja, itu kan yang nyata. 2 orang ketemu, 2 jadi 1, 1 jadi bertiga, kan begitu. Nah ketika keturunan lahir, lu bingung nih mau pakai rule-nya yang mana? Peluang itu sudah ada di Indonesia sekarang, karena kan kita sekarang di KTP udah ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Udah ada sekarang itu. Artinya, kalau dua orang ini dengan status agama yang ada sekarang tercatat di Indonesia, kalau salah satunya mengganti KTP-nya dengan yang tadi, berarti sah. Bisa dia. Jadi Anda nggak perlu Singapura lagi sekarang. Dulu kan orang Indonesia yang kasus-kasus begitu baru balik sini, baru dinaturalisasi kayak pemain bola, kan begitu kan. Nah kalau sekarang nggak, itu aja dimainkan itu. Ya, udah bisa. Tapi masalahnya data kau bisa main-mainkan begitu, aturan main kehidupan bingung kau nanti mainkan. Yang satu bilang setia satu until the end, till death do us part. Iya kan? Nah yang satu lagi sah untuk 1, 2, 3 sah, dan itu gak dosa karena memang kitabnya kan begitu, ya kan? Makanya tadi saya bilang teratur dan selaras bukan tentang
dua orang yang jago membuat hukum dan aturan main di dalam keluarga. Tetapi karena dua orang yang sepakat dengan satu Tuhan, satu penyembahan dan satu firman, yang akhirnya turun ke bawah ya sama. Dan lebih mudah untuk ngedirectnya karena memang nggak perlu kita yang create kan. Ya udah memang ada tertulis kok dari ribuan tahun begitu. Ya udah ikut aja. Ya, saya ingat betul ketika anak-anak di rumah lagi pamer raport mereka karena mereka segala macam barang-barang hadiah dan lain sebagainya ya. Saya ingat betul itu berapa belas tahun yang lalu di meja makan. Memang juru bicara anak-anak kami di rumah ini yang nomor 3. Kalau nomor 1 ya perempuan biasalah gayanya. Kalau yang nomor 2 laki-laki itu apapun yang terjadi dia akan selesaikan tanggung jawabnya. Itu dia. Sampai-sampai sekarang bekerja di bawah Excel Aksiata. Satu-satunya orang yang bekerja di bawah 4 bos. Ya. Dan ini kalau dia demam ini malam, kita bisa bilang dia udah besok istirahat aja Nyong. Dia nggak akan sanggah kita. Dia akan bilang iya Pak, iya Ma. Tapi besok pagi kita akan lihat dia pakai seragam. Itu nomor 2. Tanggung jawab dia sekolah. Kalau yang nomor 3, gimana caranya dia demam? Ya, memang kreatif, lain. Yang nomor 3 itu memang gua banget itu. Ya nggak terlalu suka norma dan lain sebagainya. Jadi ya, hidup bebas sudah ya. Dan dia yang provokasi itu. Ya, kalau yang nomor 4 biasalah Anda tahu lah ya. Kalau di antara 1, 2, 3 laki-laki nomor 4 kan pasti kan korban. Ya ini si kecil ini korban ini dari dulu. Ya. Dan dia bilang yang lain dapat hadiah dan lain sebagainya. Dan istri saya bilang, memang berapa nilaimu? Segitu kan tadi? Iya, tapi kan apa? Kalau nilai kalian bagus, memang sudah seharusnya anak Tuhan segitu. Jadi tidak ada yang perlu dianggap luar biasa. Biasa. Justru kalau angkamu nggak segitu, itu aneh. Gagal lah mereka kan. Ya. Tapi memang ini yang saya mau sampaikan begini. Tidak ada hal-hal yang disebut teratur dan selaras menjadi sebuah pencapaian luar biasa. Karena memang semua yang bersumber dari Allah pasti teratur dan selaras. Udah harmoni, udah pasti itu. Makanya yang jadi masalah sumbernya dari mana? Nggak bisa seorang bapak itu modal bangun rumah tangganya dengan modal dulu kan papa begini. Ya, bapak-bapak kan sok-sok tahu begitu kan, kayak dia hidup lebih lama dari setan begitu kan. Dia dengan pengalaman ini dulu papa, dulu saya begitu juga soalnya. Ya, anak laki-laki kalau nggak bikin ini nggak becus itu nggak bisa. Papa dulu, aduh kamu orang nih ya. Saya sampai bilang papa kelas 4 SD sebuah mobil bak. Ya. Dia ngomong pelan-pelan, itu kau memang aneh. Jangan samakan dengan anak-anak kita ini memang mereka normal, kau nggak normal, jadi jangan samakan ya. Tapi ya itu bikin luka ya, dikomparasi dan nggak ada pengalaman Anda jadi kebenaran, nggak ada. Sama kayak orang kesaksian. Orang kesaksian itu kan hanya bisa mengkonfirmasi bagi mereka yang baru mau percaya tentang pengalaman si orang ini bersama dengan Tuhan. Tetapi pengalaman hidup seseorang tidak pernah menjadi kebenaran. Kebenaran ya kebenaran, kesaksian ya kesaksian. Ini dua hal yang berbeda. Dia nggak akan pernah memimpin di depan. Nah karena Allah sebagai pencetus keluarga, maka hanya Allah yang tahu bagaimana menjadikan keluarga sesuai tujuannya. Bukan Anda, bukan saya, bukan John Robert Power, bukan segala seminar yang ribet. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 kita baca bersama, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Saya highlight, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah
yang kalau disederhanakan, apa sih maunya Tuhan ketika sebuah keluarga berhenti untuk quote and quote fokus pada apa sih maunya Tuhan, nggak akan sampai mereka kepada keteraturan dan keselarasan. Nggak akan pernah sampai, karena situasi yang Anda dan saya hadapi dalam perjalanan mengikut Yesus, bekerja, berkeluarga, semuanya, semua yang kita respon dari situasi yang unpredictable sampai hari ini, sebetulnya hanya menuntut dari berbagai bentuk pergumulan dan semua segala macamnya. Cuman satu sebetulnya ketika Anda dan saya menghadapi, maunya Tuhan apa ya ini? Kan begitu kan? Nggak ada lain. Kamu udah hidup lurus-lurus, tiba-tiba kau terima sesuatu yang di luar ekspektasi, dan ya maunya Tuhan apa? Karena rupanya keluarga itu dan kehidupan seseorang secara personal itu chaos karena dia sibuk dengan apa yang dia mau. Sama dengan keluarga. Ya. Apalagi kalau punya anak sudah berkeluarga, itu kayak mereka rasa punya power gitu. Ya. Itu rasa kayak punya power. Ya. Saya ingat betul, tapi saya dengan anak-anak justru lebih jarang konflik. Ya. Malah saya lebih banyak koreksi menantu. Ya. Kan kalau di sinetron kan yang perempuan kan banyak koreksi. Oh gue. Ya. Karena ada ego di sini yang ngerasa gini, gue udah capek-capek ya didik anak gue, jangan lu rusak. Ini anak siapa ini datang di sini, kan? Nah ini kami ya saling bahu membahu untuk stop, jangan ikut. Ya, tapi kalau dia ini biasanya nggak tahan kalau udah urusannya dengan cucunya. Kami punya 4 cucu, 2 laki 2 perempuan. Nah, entah kenapa memang kayak ke-share ya, saya tuh deket yang laki-laki, saya deket, yang perempuan saya deket, tapi memang dia lebih deket yang laki-laki gitu. Jadi kalau ada perlakuan yang bagaimana itu kadang bisa konfrontir itu ketika mereka lagi main ke rumah, lagi nginap gitu. Dan saya akhirnya bilang ke anak laki-laki, saya bilang begini, Papa tahu kau pemimpin sekarang, tapi nggak perlu kau show off depan mama begitu, nggak usah. Kalau mau didik kau punya anak, bawa dia ke kamarmu di sana, hancurkan anakmu di situ. Jangan di depan grandmanya. Kalau di depan grandmanya kau hancur, ya kan? Nah sementara kalau kau bakal deh mama, lah papa mau bela siapa lagi? Ya, yang ada papa ngobrol dengan anjing nih di rumah, udah. Pokoknya papa hargai kau punya kepemimpinan. Saya nggak akan ganggu, kau mau didik, kau punya anak, karena kadang-kadang biasalah ya bocah acting ya. Kita ini kan semuanya secara genetik kan ada orang bilang begini, sebetulnya sih dia orangnya baik, pernah dengar ya? Nggak ada, Firman nggak bilang begitu. Firman bilang nggak ada seorang pun benar. Semua orang tuh udah jatuh dosa, hilang kemuliaan Allah, kan begitu kan? Makanya anak kecil pun secara genetik lahir sebagai keturunan orang berdosa. Nggak usah ajar, dia bisa drama. Nggak usah dia nonton Korea, dia bisa sendiri tuh dia drama. Dikasih makan, nggak ada orang baik dia makan. Ada orang rame bawa acting. Itu saya punya cucu nomor 2 begitu. Betul saya itu saya sempat dulu debat dengan menantu perempuan. Karena dia marah ketika saya bilang drama. Sekali waktu kita liburan, kita tuh sering liburan yang satu grup besar, ada yang partial. Jadi juga saya dengan anak saya ini nah, sekali waktu sekali ini, nah kita cuman 2 malam jalan. Saya video ini tuh, setiap kali makan. Ini cucu kedua kacau balau ini. Saya video, datang, nah, baru besok-besok lagi santai saya bilang, kau lihat ini buktinya. Setelah makan, pokoknya dari makan siang ke makan malam, itu dia sehat. Tapi ketika masuk ke sarapan besok pagi, dia batuk. Nanti habis sarapan ke makan siang, dia sehat. Pas ketemu piring lagi depan dia, itu drama itu. Ya, bisa loh dia batuk setiap makan. Jadi kalau nggak makan nggak batuk. Ya. Nah ini loh, ini yang
Firman bilang, kau binasa kalau kau berhenti cari tahu. Bangun keluarga itu dilarang bodoh, apalagi masa bodoh. Di dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 sampai 21, saya baca buat kita sekalian, ini terlalu panjang, nanti kita balapan. Ya, saya baca yang di highlight. Haruslah kamu mengingat dalam hati dan jiwamu seluruh perintah yang kuberikan kepadamu. Mengikatnya sebagai tanda di tanganmu, lambang di dahimu. Ajarkanlah juga kepada anak-anakmu. Bicarakan tentang hal ini. Tuliskanlah itu di pintu-pintu rumahmu dan di gerbangmu. Jadi memang orang-orang Yahudi pada masa perjanjian lama sampai di masanya Yesus, itu seringkali di atas dia punya frame rumah, itu ada lipatan-lipatan kertas yang dimasukkan ke dalam kain. Kalau kita di dalam budaya timur, jimat itu. Kalau di sana berdasarkan firman ini, itu adalah kebenaran-kebenaran firman yang mereka lipat taruh di situ. Yang mereka harapkan itu terjadi atas keluarga mereka. Karenanya bicara tentang proses pencapaian keteraturan dalam keluarga, yang pertama adalah keintiman. Di Amsal ayat 3 sampai 4 kita baca bersama, dengan hikmat rumah dibangun dan dengan pengertian ia ditegakkan, dengan pengetahuan kamar-kamar diisi, dengan segala harta benda yang berharga dan indah. Hikmat, pengertian, pengetahuan. Keintiman itu diperlukan lebih dari satu orang untuk membentuk keluarga. Startupnya dari laki-laki dan perempuan menjadi satu. Di sanalah kata intim dimulai. Namun tidak di sana kata intim berakhir. Karena keintiman itu dikerjakan dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Tanpa hikmat, pengertian, pengetahuan, maka intim hanya akan menjadi momentum. Ya. Nah, kalau cuma jadi momentum dalam proses perjalanan berkeluarga, ini bukan lagi up and down. Ya. Ini down and down, terus habis sampai masuk ke dalam tanah ini untuk urusannya. Ya. Karena mau berhenti untuk mengerti, berhenti untuk beroleh pengertian. Anda paham kata pengertian? Pengertian itu terjadi karena seseorang mengetahui. Kalau dia mengetahui, dia nggak ngerti. Laki-laki punya respon yang berbeda di dalam komunikasi. Perempuan punya merespon yang berbeda lagi. Kau udah tahu lah, kalau diam dia, kau tanya ada apa, dia bilang nggak ada apa-apalah itu, kan begitu. Iya kan? Tapi yang aneh kalau yang begitu laki-laki. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Bilang ada apa kau kan, laki kau kan begitu kan, memang lain gitu loh. Nah ini nih kalau nggak mau belajar susah kita, karena memang begitu aja terus kok. Sok lah yang Anda udah nikah 20 tahun 30 tahun begitu kan, begitu karena memang nggak berubah, masih tetap perempuan dia. Ya. Memang begitu polanya. Nah kalau mau berhenti ngerti susah, karena siapa yang menikahi perempuan, dia sebetulnya tidak hanya menjadi suami, tapi sekaligus jadi bapak buat perempuan ini sampai dia mati. Itu yang kalau orang nggak paham susah. Dia bukan lindungi perempuan ini jadi suami sebetulnya, dia lindungi perempuan ini jadi bapaknya. Memang perlu diperhatikan, kalau nggak perlu, anjingnya aja diperhatikan. Ya kan? Ya. Apalagi pasangan gitu loh. Karena itu keintiman adalah tentang mengenali seseorang dengan level terdalam. Kalau Anda bicara tentang seks yang kudus di hadapan Allah, ritmenya akan berbeda setelah pernikahan tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30. Itu udah beda bahasa seksnya itu. Dan bicara keintiman ini, buat Anda laki-laki yang gak suka ngobrol, mending kau jangan nikah. Karena pernikahan itu isinya ngobrol. Betul apa betul?
Yang gilanya ngobrol sama orang yang sama lagi puluhan tahun. Ya kan? Itu terus. Jangan kau lihatin terus aku mah, mati aku nanti. Ya. Ya. Itu terus ketemu. Iya kan pagi, udah hafal saya. Subuh itu dia udah bangun. Kalau soal doa dia duluan lah. Ya kan? Karena dia dulu yang doain aku kan gitu kan. Jadi kan sampai sekarang pun begitu. Gelap kamar, remang-remang lampu. Jam 3 udah duduk dia doa. Karena kita nih penampakan ya kan. Ya. Nanti udah sebar-sebar ayat dia buat jemaat, buat keluarga, buat semua. Gitu aja kegiatan hari-hari kan. Bangun saya alarm bunyi, anjing gonggong, di bawah lagi makan dia. Asisten rumah tangga sibuk dengan semua-semua. Duduk saya di sofa kamar, udah siap jeruk lemon itu, udah siap pepaya itu. Saya tiap pagi kayak burung beo itu kan memang begitu, udah begitu ya. Nanti dia makan setengah, setengahnya aku yang makan. Itu aja siklusnya. Gitu aja ya. Habis itu masuk kamar mandi, kencing, dan aku selalu lupa buka tutup pintunya. Itu aja terus kegiatannya. Ya. Kadang dia teriak, ada Simba itu Pak. Oh ya lupa aku. Kan kamarku, itu kan kamarku kan. Suka-suka aku lah. Simba yang kurang ajar, ngapain kau masuk kan begitu. Ya, nah keintiman ini sampai akhirnya suami batuk satu kali kan istri paham. Betul kan? Itu karena memang intimasi. Kalau itu bawa ke UGD. Nah, keintiman itu penting untuk mengalami keselarasan. Karena memang kasih itu nggak mungkin berdiri sendiri. Allah itu kasih. Dia beri kasih kepada seseorang untuk seseorang mengimpartasi kasih Allah yang dia terima dalam dirinya, dan begitu saja siklusnya sampai terus bertambah regenerasinya. Yang berikutnya adalah tentang komitmen. Di Markus 10 ayat 6 sampai 9 di sana dikatakan akan tetapi sejak permulaan penciptaan Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Karena itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan keduanya akan menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Jadi apa yang telah dipersatukan jangan ada manusia yang memisahkan. Saya pakai terjemahan yang barunya, di mana apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan, tapi bisa. Tidak boleh bukan tidak bisa kan? Ya, tidak boleh bukan tidak bisa. Apa yang membuat dia akhirnya tidak berpisah itu komitmen. Saudara, komitmen itu bukan masalah rasa. Kalau cuma mau main rasa, udah gado-gado rasa kita itu. Ya, Anda nikah puluhan tahun tuh udah gado-gado, bener rasanya tuh udah yang Saya ingat umur saya masih remaja tuh ayah saya bilang ke saya, kok bisa ku nikahi perempuan itu ya? Dia bilang begitu untuk istrinya. Saya bilang udah telat kau ngomong Pak, kau ngomong di depan produknya lagi ya kan ya. Ya bagaimana kau bahas ini? Jadi memang komitmen ini bukan masalah rasa, makanya sumbernya ya tetap memang harus firman, nggak bisa yang lain. Ya. Sama kayak orang bikin tato saudara, itu komitmen. Ya. Sakit ini, dibikin. Saya masih ingat betul itu kawan mau bikin. Dia mau bikin love, terus nama ceweknya. Love siapa begitu. Baru dia hantam. Saudara, tato itu di sini itu sakitnya beda. Memang yang lebih kejam lagi di sini. Itu sakitnya beda. Lebih parah itu di sini. Jadi daerah-daerah tertentu itu pedis itu. Ya. Kalau cuma punggung aja tidur saya dulu. Tapi kalau udah sini, waduh. Dia bikin di sini itu pedis itu. Dan betul, baru sampai huruf O, dia berhenti. Nggak kuat. Ya itu sampai dia tua. Kalau dia berenang, anaknya tanya, Pak itu apa lo? Ya dulu ada ceritanya. Nah. Karena biar sakit harus lanjut, harusnya itu. Tapi ya sampai dia tua sekarang ya lo itu, lo selesai kau udah yang lo itu, lo ya. Komitmen itu bukan masalah rasa. Ya. Perasaan Anda harus mengikuti keputusan kebenaran yang Anda buat. Makanya ada firman yang mengatakan Allah lebih besar dari hatimu. Ya.
Allah lebih besar. Nggak ada tuh kebenaran adalah tentang, kayaknya gue rasa nggak gini deh, nggak peduli deh kau punya rasa. Kebenaran tetap benar sekalipun kau rasa itu tidak benar. Karena Allah lebih besar dari hati kita. Yang terakhir adalah komunikasi. Di 1 Petrus 3 ayat 7. Nah ini menarik ini. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian, karena mereka kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup, supaya doa-doamu tidak terhalang. Satu kali, anak-anak kami yang berlibur ke tantenya, ketika cerita, mereka bilang, lucu mah kita satu mobil gitu, jalan pergi. Jadi mereka pergi sama om tantenya ini, baru ketika mobil itu keluar dari rumah mereka, nggak ada berapa meter keluar dari rumah itu, tante sama omnya itu ngobrol begini, Ngana mau mana? Saya bilang, Ngana mau mana? Itu anak-anak mau tahan ketawa di belakang. Jadi pulang mereka bilang begini, itu nggak ada sama papa itu kamusnya begitu. Kita harus keluar rumah jelas mau ngapain. Kok bisa ya mereka ya? Ya. Terus kita bilang, terus akhirnya mereka kemana? Iya satu akhirnya ke Semanggi, turun di Sudirman. Si ini yang, saya bilang, oh sudahlah. Saya bilang anak-anak ya, cuman ya kita mau namanya bela saudara juga kan ya. Saya bilang, papa mama belum di level mereka. Mereka di dalam roh. Kalau papa mama kan kalian masih lihat papa mama ngomong. Kalau mereka mungkin udah spiritis itu. Jadi memang begitu. Saudara saya udah bilang tadi, urusan hidup berkeluarga itu urusan ngobrol sepanjang hayat. Kakak beradik aja nggak ngobrol, lama-lama juga salah paham. Ya. Gue pikir, gue rasa, lo begitu. Material wanita itu kan cinta. Perempuan yang kekurangan material cinta, dia akan kesulitan untuk menghormati. Udah pasti. Hal yang sama Anda lakukan, turun ke regenerasi, jadi sesuatu yang sistemik, yang disebut dengan belief system, yang kita sebut dalam tema sebagai teratur. Dan ketika dia menjadi hidup, orang di luar bilang itu jadi selaras. Yang kita sebut sebagai harmoni. Sebetulnya karena kebenaran yang diprioritaskan, maka akhirnya belief system itu menjadi sesuatu yang kita sebut dengan autopilot. Udah jadi begitu. Bagaimana saya ratukan istri saya, begitu anak laki-laki saya ratukan istrinya. Suka bikin surprise, ya. Suka yang tadi saya dari rumah tuh saya bilang, dari saya datang dia udah tanya, jam berapa kita berangkat? Saya dalam hati gue baru duduk lah, ditanya lah nggak mau berangkat. Tapi memang laki-laki kan basic pemalas kan gitu kan, ini kan baru datang, baru ditanya kapan berangkat. Nanti kita berangkat, ibadah jam 7, kita berangkat jam 6. Dia diam, tahu dia nggak setuju. Ya, saya baru ingat, oh iya ada dia. Karena sebetulnya dari Depok ke sini cukup 45 menit. Syaratnya jangan ada dia. Ya, kalau dia ada lama. Bukan lama persiapan, ngerem terus di jalan soalnya. Ya, akhirnya saya bilang oke, jam segini aja ya udah kita jalan 4:30. Benar, jalan 4:30, 5 kurang, nyampe di sini 6. Saya di mobil, dia mau turun dari rumah, saya akrobat dulu, buka Google, ketik Vogo, bikin kita reservasi dulu 2 orang ya kan. Pas macet tuh saya agak panik. Dia nggak tahu kenapa saya panik sebetulnya. Padahal ini nanti lewat ini bookingnya ya kan. Ya pas turun, tinggal dia mau turun, saya udah tindis itu handphone saya kasih ke dia punya nomor 2 tam. Saya bilang turun langsung atur itu. Atur, iyalah, bawa anak kan punya biaya begitu. Ya sudah masuk, sudah makan sana ya. Dan anak-anak suka dengan hal-hal yang surprise. Dan itu yang saya suka lakukan dari dulu. Dan dia memang ini turun, ini yang saya bilang tadi.
Sesuatu yang benar, yang turun, belief system jadi autopilot. Material laki-laki itu respect. Laki-laki yang direspek, dia akan merespon dengan mengasihi. Karena itulah tidak ada pernikahan yang dibangun dengan easy going. Semuanya harus dengan learning. Dan sumber learningnya hanya satu, firman. Boleh kita dengar nasihat yang lebih tua, boleh kita belajar dari kegagalan orang lain, tapi kebenaran yang paling sempurna untuk Anda jadikan itu source. Dan sampai hari ini saya percaya setiap kita masih terjaga berada dalam sebuah keluarga pada layer 1, layer 2, layer 3. Karena bagaimana Anda terhadap saudara kandung Anda, begitu anak-anak kita dengan saudara kandungnya. Begitu? Iya, begitu. Bagaimana ibu saya terhadap kakak beradiknya, bagaimana ayah saya dengan kakak beradiknya, bagaimana drama dan kemunafikan mereka, saya rekam. Tapi masalahnya saya mau putuskan itu atau saya mau lanjutkan itu. Dan saya putuskan untuk itu berhenti sampai di saya. Dan anak-anak sampai hari ini mau masuk dalam role yang Tuhan punya. Oleh karena itu, nggak ada sebetulnya resep yang paling jitu. Kembali saja kepada pemilik keluarga itu. Nanti Anda akan jadi selaras dan teratur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti hamba-Mu bicara, Roh Kudus melanjutkan pemahaman ini, kebenaran yang kemudian menjadi daging buat setiap kami hidupi. Dan ini yang kami rindukan bahwa karena Engkau taruh Roh-Mu di dalam setiap kami, maka seharusnya keluarga Kristen itu jadi saksi. Karena ada Roh Tuhan di dalam setiap kami. Dan Engkau menaruh Roh-Mu supaya kami menerima kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga dari kami pribadi orang lihat Yesus. Dan dari keluarga besar kami, orang lihat Yesus dalam gambar yang lebih besar. Sehingga pekabaran Injil itu lebih mudah dilakukan melalui keluarga yang berdampak dalam keteraturan kebenaran, dalam keselarasan respon situasi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena hidup kami, keluarga kami bukan tentang kami lagi, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Dan akhirnya satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.